Pendakwa Jal Fatullah ajak seluruh pengacara muslim tindak Menteri Yakut. Eksekusi mati itu hukum Islam. Pendakwa Jal Fatullah mengajak seluruh pengacara di Indonesia yang beragama Islam untuk melakukan tindakan hukum terkait pernyataan kontroversial Menteri Agama Yakut Holil Komas. Menurut pendakwa Jal Fatullah, pernyataan Menteri Yakut merupakan penistaan agama Islam. Dirinya mengajak seluruh pengacara muslim untuk melakukan tindakan hukum atas pernyataan Menteri Yakut yang dianggap membandingkan pengeras suara azan dengan gonggongan anjing. Jal Fatullah bahkan menyampaikan pesan kepada seluruh pengacara muslim untuk membantu agama Allah SWT melalui jalur hukum. Sekarang ini Yakut Holil Komas setelah melarang kotak infak, setelah mengeluarkan peraturan sholat jarak, azan tidak boleh keras-keras, disamakannya suara azan dengan suara anjing menggonggong. Demikian ujar Jal Fatullah menjelaskan. Pernyataan tersebut dilontarkan Jal Fatullah dalam ceramahnya sebagaimana dilansir dari video yang diunggah channel YouTube Redaksi Islam pada Sabtu 26 Februari 2022 dengan judul Gempar, Ustadz mirip HRS gempur habis Yakut yang samakan suara anjing dengan suara azan. Ini penistaan seluruh pengacara muslim. Selama ini ente antum semua mengambil manfaat dari profesi antum untuk kesejahteraan hidup sebagai pengacara orang hukum. Hari ini coba antum sisihkan tenaga antum, potensi antum untuk membela agama antum. Demikian ujar Jal Fatullah melanjutkan. Coba sikapi secara hukum pernyataan Yakut Holil Komas yang mengatakan, mengibaratkan bagaimana tanggapan kalau anjing semua di komunitas Anda. Komplek Anda menggonggong, itu contoh ketika azan serentak dibunyikan. Demikian ujar Jal Fatullah melanjutkan. Dia menyamakan suara azan dengan suara anjing. Demikian ujar Jal Fatullah melanjutkan. Maka muslim-muslim yang taat yang ada profesi di bidang advokat, bidang hukum, tolong Anda bantu agama Allah SWT. Demikian ujar Jal Fatullah melanjutkan. Selanjutnya Jal Fatullah menjelaskan pendapatnya tentang pernyataan tersebut. Menurutnya Menteri Yakut telah murtad dan dalam hukum Islam pernyataan tersebut patut dihukum mati. Penistaan, Qurtubi mengatakan, dan ulama-ulama hukumnya murtad. Dan hukumnya kalau dia muslim dia dieksekusi mati, itu hukum Islam. Demikian ujar Jal Fatullah menjelaskan. Meski demikian, Jal Fatullah juga menyampaikan harapannya minimal ahli hukum bergerak menghukum Yakut sesuai dengan hukuman di Indonesia. Minimal sesuaikanlah dengan hukum di Indonesia ini, maka orang hukum bergeraklah. Demikian ujar Jal Fatullah menandaskan. Pendakwa Jal Fatullah ajak seluruh pengacara muslim tindak Menteri Yakut. Eksekusi mati itu hukum Islam. Pendakwa Jal Fatullah mengajak seluruh pengacara di Indonesia yang beragama Islam untuk melakukan tindakan hukum terkait pernyataan kontroversial Menteri Agama Yakut Holil Komas. Menurut pendakwa Jal Fatullah, pernyataan Menteri Yakut merupakan penistaan agama Islam. Dirinya mengajak seluruh pengacara muslim untuk melakukan tindakan hukum atas pernyataan Menteri Yakut yang dianggap membandingkan pengeras suara azan dengan gonggongan anjing. Jal Fatullah bahkan menyampaikan pesan kepada seluruh pengacara muslim untuk membantu agama Allah SWT melalui jalur hukum. Sekarang ini Yakut Holil Komas setelah melarang kotak infak, setelah mengeluarkan peraturan sholat jarak, azan tidak boleh keras-keras, disamakannya suara azan dengan suara anjing menggonggong. Demikian ujar Jal Fatullah menjelaskan. Pernyataan tersebut dilontarkan Jal Fatullah dalam ceramahnya sebagaimana dilansir dari video yang diunggah channel YouTube Redaksi Islam pada Sabtu 26 Februari 2022 dengan judul Gempar, Ustadz mirip HRS gempur habis Yakut yang samakan suara anjing dengan suara azan. Ini penistaan seluruh pengacara muslim. Selama ini ente antum semua mengambil manfaat dari profesi antum untuk kesejahteraan hidup sebagai pengacara orang hukum. Hari ini coba antum sisihkan tenaga antum, potensi antum untuk membela agama antum. Demikian ujar Jal Fatullah melanjutkan. Coba sikapi secara hukum pernyataan Yakut Holil Komas yang mengatakan, mengibaratkan bagaimana tanggapan kalau anjing semua di komunitas Anda. Komplek Anda menggonggong, itu contoh ketika azan serentak dibunyikan. Demikian ujar Jal Fatullah melanjutkan. Dia menyamakan suara azan dengan suara anjing. Demikian ujar Jal Fatullah melanjutkan. Maka muslim-muslim yang taat yang ada profesi di bidang advokat, bidang hukum, tolong Anda bantu agama Allah SWT. Demikian ujar Jal Fatullah melanjutkan. Selanjutnya Jal Fatullah menjelaskan pendapatnya tentang pernyataan tersebut. Menurutnya Menteri Yakut telah murtad dan dalam hukum Islam pernyataan tersebut patut dihukum mati.
penistaan, Qurtubi mengatakan dan ulama-ulama hukumnya murtad. Dan hukumnya kalau dia muslim, dia dieksekusi mati, itu hukum Islam. Demikian ujar Jalfatullah menjelaskan. Meski demikian, Jalfatullah juga menyampaikan harapannya minimal ahli hukum bergerak menghukum Yakut sesuai dengan hukuman di Indonesia. Minimal sesuaikanlah dengan hukum di Indonesia ini, maka orang hukum bergeraklah. Demikian ujar Jalfatullah menandaskan. Ramai jadi perbincangan, inilah silsilah keluarga karir politik dan pendidikan Yakut Holil sebelum jadi Menteri Agama. Belakangan ini Menteri Agama Yakut Holil jadi perbincangan masyarakat karena memberikan pernyataan kontroversial terkait suara azan dan gonggongan anjing. Masyarakat pun dibuat bertanya-tanya mengenai sosok Menteri Agama yang dilantik pada Desember 2020 lalu ini. Biar nggak penasaran, yuk simak silsilah keluarga, karir politik, dan riwayat pendidikannya selama menjadi Menteri Agama seperti sekarang ini. Nama Yakut Holil menjadi perbincangan hangat setelah beredarnya surat edaran atau SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara masjid. Saat ini menjadi perdebatan warga terutama di media sosial. Enggak cuma itu, nama Yakut Holil menjadi trending topik pada hari Kamis 24 Februari 2022 di Twitter Indonesia setelah beredar video yang membandingkan suara azan lewat dalam masjid dengan gonggongan anjing. Bahkan videonya viral hingga ke berbagai platform media sosial. Pria bernama lengkap Yakut Holil Komas atau dikenal Gus Yakut ini lahir di Rembang, Jawa Tengah pada 4 Januari 1975. Ia merupakan salah satu putra dari kiai karismatik, seorang sosiolog dan salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, Kiai Haji Muhammad Holil Basri. Yakut Holil memiliki dua saudara, yakni Yahya Holil Stakuf yang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU masa hikmat 2022 sampai 2027 dan Muhammad Hanis Holil Baro yang menjabat sebagai Wakil Bupati Rembang periode 2021 sampai 2024. Yakut Holil merupakan lulusan SDN Kutoharjo pada 1981 sampai 1987. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 2 Rembang pada 1987 sampai 1990. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan di SMA 2 Rembang pada 1990 sampai 1993. Usai tamat SMA, Yakut Holil kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Sosiologi, namun ia tidak menyelesaikannya. Setelah memutuskan tidak melanjutkan pendidikan lagi, Yakut Holil kemudian terjun di dunia politik. Awal karir politik Yakut Holil ikut mendirikan dan aktif dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Depok. Yakut Holil kemudian masuk menjadi kader PKB di Rembang dan dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PKB Kabupaten Rembang pada periode 2001 sampai 2004. Pada tahun 2004, Yakut Holil menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam kurun waktu setahun. Pada 2005, ia mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati berdampingan dengan Muhammad Salim dan terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang pada periode 2005 sampai 2010. Selepas menjabat sebagai Wakil Bupati, Yakut Holil kemudian diberi tanggung jawab untuk memimpin organisasi sayap kepemudaan dari NU yakni GP Ansor pada masa periode 2011 sampai 2015. Di waktu yang hampir sama, 2012 sampai 2017, Yakut Holil menjadi Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Pada pemilu 2014, Yakut Holil mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah tetapi gagal. Namun saat Hanif Dakhiri dilantik menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Kerja, Yakut Holil dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019. Ia kemudian terpilih kembali sebagai anggota DPR RI pada periode 2019 sampai 2024. Kemudian pada 22 Desember 2020 diumumkan bahwa Yakut Holil diangkat menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Maju era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Demikian sosok Yakut Holil dari silsilah keluarga, karir politik, dan juga riwayat pendidikan sebelum menjadi Menteri Agama.